Sesungguhnya agama Islam ini telah sempurna. Semua bentuk ibadah yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala telah dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga tidak boleh ada pengurangan dan juga penambahan di dalamnya. Siapa yang menambahkan atau mengurangi suatu ritual praktik ibadah yang tidak dituntunkan oleh Nabi SAW, maka amalan tersebut tertolak dan tidak diterima di sisi Allah Ta'ala. Lalu kapan amalan yang baru dalam syariat ini dikatakan sebagai bid'ah yang sesat dan tertolak? Apakah setiap orang yang melakukan sesuatu yang baru langsung dihukumi melakukan kebid'ahan? Begini, satu amalan baru dikatakan bid'ah ketika amalan tersebut dilakukan secara lazim, dijadikan kebiasaan atau bahkan rutinitas. Sehingga orang beranggapan tidak afdal kalau tidak melakukannya. Padahal tidak ada dalilnya. Maka amalan tersebut adalah bid'ah. Pun amalan tersebut adalah amalan yang dibuat-buat dan mirip dengan syariat. Bid'ah adalah dosa besar. Namun terdapat perbedaan antara bid'ah dan maksiat. Bid'ah adalah permasalahan pemikiran, sedangkan maksiat adalah perbuatan dan amalan. Maksiat adalah buah dari memperturutkan syahwat yang buruk, sedangkan bid'ah, dia bukanlah syahwat. Tapi ia adalah penyimpangan pemikiran. Seseorang merasa dia telah melakukan ketaatan dan amal soleh, padahal yang ia lakukan adalah dosa. Oleh karena itu, kita wajib benar-benar merealisasikan tuntunan dan mengikuti teladan Rasulullah SAW dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Hal ini tidak akan terwujud kecuali dengan mencocokin Nabi dalam 6 hal berikut ini. Pertama, mencocoki sebab. Salah satu hal yang menyebabkan dilakukannya suatu amalan karena adanya sebab. Seperti misalnya sholat tahiyatul masjid. Sebabnya adalah karena masuk masjid. Sebab dikerjakan suatu amal harus mengikuti tuntunan Nabi SAW. Jika tidak sesuai dengan tuntunan Nabi dan lazim dikerjakan, maka amalan tersebut termasuk bid'ah. Seperti seseorang yang melazimkan dirinya sholat 2 rakaat tatkala masuk rumah, perbuatan sholat ini tidak benar. Tapi bukan karena sholatnya itu, namun karena apa yang dia lakukan tidak ada tuntunan dan membuat-buat ajaran baru. Kaidah yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah sesuatu yang sebabnya ada di masa Nabi SAW, padahal bisa saja dilakukan dan tidak ada penghalang, tetapi ditinggalkan oleh Nabi SAW dan beliau tidak melakukannya, maka meninggalkan seperti ini menjadi sunnah atau ajaran Nabi. Karena ingat, mengerjakan ajaran Nabi termasuk sunnah, dan meninggalkan yang Nabi tinggalkan juga sunnah. Dari poin pertama ini saja, tentu kita semua tahu bentuk amalan-amalan yang dilakukan tanpa mencocoki sebab dan masuk kategori amalan tanpa tuntunan. Kedua, mencocoki jenis. Hal lainnya yang harus sesuai dengan tuntunan Nabi SAW adalah jenis. Misalnya dalam ibadah kurban. Jenis hewan yang menjadi kurban sudah ditentukan, yaitu unta, sapi, dan kambing atau domba. Kalau ada seseorang yang berkurban dengan ayam, dengan alasan hanya mampu membeli ayam, atau berkurban dengan kuda, dengan alasan kuda lebih mahal dan lebih utama untuk disedekahkan, perbuatan ini tertolak. Ibadahnya tidak diterima. Karena jenis hewan kurban yang dia berikan tidak dituntunkan oleh Nabi SAW. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain, yang jenisnya sudah ditentukan oleh syariat. Ketiga, mencocoki jumlah. Misalnya dalam sholat. Syariat sudah menentukan jumlah rokaatnya. Siapa yang jumlah rokaat di sholat-sholat yang ditentukan jumlahnya, kemudian ia selisihi, maka amalannya menjadi bid'ah. Seperti seseorang yang sholat subuh 3 rokaat. Ia berdalil, semakin banyak sujud, semakin baik. Tentu ini tidak dibenarkan dan tertolak. Contoh lain misalnya dzikir-dzikir yang bebas. Tidak dibatasi jumlahnya. Kemudian ada seseorang yang membatasi dzikir tertentu seperti istighfar, sholawat, dan bentuk dzikir lainnya dengan jumlah tertentu. Kemudian ia lazimkan atau ia lakukan dengan rutin hal tersebut. Jika apa yang ia lakukan tidak ada keterangan dari Nabi SAW, maka hal tersebut termasuk bid'ah. Tapi bukan karena istighfarnya yang salah ya, bukan pula karena sholawatnya yang salah, tapi jumlah yang ia tetapkan membutuhkan dalil. Ada catatan penting yang perlu diperhatikan dari poin ketiga ini. Jika ada tambahan, tetapi tidak diyakini tambahan itu sebagai bagian dari yang dituntunkan dan berdiri sendiri, maka tidak masalah. Misalnya zakat fitrah. Asalnya dibayar dengan 1 sok beras, yaitu sekitar 2,5-3 kg, tetapi akhirnya ditambah menjadi 2 sok, dan dianggap tambahan itu sebagai sedekah, maka tidaklah masalah. Kemudian yang keempat, mencocoki tata cara.
Misalnya dalam tata cara sholat. Kita diharuskan untuk mengikuti tuntunan Nabi SAW sebagaimana beliau bersabda, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat." Artinya, sholat memiliki tata cara dan gerakan-gerakan yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Hendaknya kita mencontoh Nabi dalam tata cara sholat beliau tersebut, agar semakin terrealisasilah mutaba'ah atau meneladani Nabi. Sehingga apabila ada orang yang mendahulukan sujud daripada ruku, maka sholatnya tidak sah. Hal ini berlaku juga dengan tata cara ibadah lainnya, seperti berwudu, mandi junub, prosesi ibadah haji, atau mengurus jenazah. Kemudian yang kelima, mencocoki tempat. Ada ibadah-ibadah tertentu yang mengkhususkan tempat. Siapa yang menyelisihinya, maka amalannya tertolak. Contoh amalan yang tidak ada tuntunan, yang tidak mencocoki tempat, misalnya tawaf di tempat selain Ka'bah, wukuf selain di Arafah, atau i'tikaf selain di masjid. Poin terakhir adalah mencocoki waktu. Sebagian ibadah memiliki waktu-waktu khusus yang ditetapkan dalam syariat, seperti sholat 5 waktu yang telah memiliki aturan baku, kemudian puasa Ramadan atau haji ke Baitullah Al-Haram. Ketika seseorang mengamalkan suatu ibadah dan mengkhususkan waktu tertentu dalam mengamalkannya, maka ia harus mengikuti dalil yang melandasi perbuatan tersebut. Kalau tidak dan hanya ia buat-buat saja, maka amalan tersebut tertolak. Misalnya seseorang yang menyembelih kurban sebelum sholat Idul Adha, maka sembelihannya tidak bernilai sembelihan kurban. Mudah-mudahan pembahasan ini bisa menjadikan kaum muslimin lebih berhati-hati dalam melakukan suatu ritual ibadah dan menjadi pelecut semangat untuk terus menuntut ilmu guna memperbaiki ibadahnya yang bisa jadi masih terdapat kesalahan dan belum mencocoki contoh dari Nabi SAW. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala amalan menjadi sempurna. Jangan lupa kunjungi rumaisa.com, update setiap hari, insya Allah.